Kita ini sudah terganggu dengan nyamuk hidup kita ini. Tahu-tahu akan disebarkan ratusan juta nyamuk Wolbachia. Apa masuk akalnya kalau ada sebuah program yang memberikan kepada masyarakat itu berjuta-juta nyamuk? Kan nggak masuk akal. Ya kan? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal kan dari situ ya. Jadi dari situ tuh masyarakat harus belajar untuk cerdas melihat. Kalau kami itu jelas menolak. Kenapa? Kami tahu udang di balik batu. Nah, yang paling parah lagi kan setelah si Bali ini ditekan, maksudnya di hold, nggak dilaksanakan, si telur sama nyamuk pindahin ke Jakarta. Jadi nanti Jakarta nggak cuma Jakarta Barat. Ini sudah menjelang akhir zaman. Itu isu permainan kesehatan itu begitu masif dan begitu ditakuti oleh manusia. Mereka ingin mengendalikan tubuh kita lewat isu kesehatan. Nah, siapakah Bill Gates ini? Kalau dia memang sungguh-sungguh orang yang takwa kepada Tuhan, saya bikin sederhana aja, maka dia tidak akan pernah berani melakukan rekayasa apapun terhadap ciptaan Tuhan. Tetapi agenda dibalik daripada Bill Gates sendiri itu ke sana, mengurangi jumlah penduduk di muka bumi. Di muka bumi, ya. Hanya karena media mereka kuasai, korban-korban yang bergelimpangan ini tidak akan pernah masuk di media mainstream. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Edul TV. Pembahasan kali ini akan seru banget karena hari ini aku mengundang bintang tamu yang sedang ramai di media sosial ini berseliweran karena pemberitaan tentang nyamuk Wolbachia yang banyak menjadi pro tapi juga ada banyak kontranya. Dan terima kasih telah hadir di Rumah Pejaten Komjen Pol Dharma Pongrekun dan juga Dr. T. Fauzia Tiasuma. Dan kita sekarang akan membahas tentang Wolbachia. Tapi sebelumnya kita akan runut cerita tentang Wolbachia itu secara singkat. Jadi penelitian di tahun 2011 menemukan bahwa nyamuk Wolbachia berhasil menekan angka penyebaran DBD atau demam berdarah. Dan tahun 2022 muncul SK nomor 1341 dari Kemenkes, ada penelitian lanjutan nyamuk Wolbachia di 5 kota di Indonesia. Nah, hal yang menjadi pertanyaan adalah, karena menurut Ibu Siti Fadila Supari angka DBD di Indonesia masih terkendali, dan program Kemenkes dengan cara konvensional masih efektif, boleh dijelaskan nggak Dokter Tifa, sebenarnya Wolbachia sendiri ini apa sih? Buat kita yang orang-orang awam ini kan banyak nih, yang belum sadar nih gitu, maksudnya apa sih Wolbachia itu gitu? Baru kayak hari-hari ini ya denger Wolbachia. Iya. Banget, baru 2 minggu ini kayaknya sih. Apaan tuh? Ada yang bilang Wolbachia, ada yang bilang Wolbachia. Jadi Wolbachia itu adalah satu jenis bakteri yang sebetulnya udah ditemukan 100 tahun yang lalu oleh seorang peneliti yang namanya Albert Wolbach. Nah, makanya bakteri namanya jadi Wolbachia, sesuai sama namanya. Nah, sejak 100 tahun sampai dengan hari ini, Wolbachia ini menjadi satu subjek penelitian yang luar biasa. Karena ternyata peneliti-peneliti selama 10 tahun kemudian itu menemukan berbagai macam fenomena yang unik dari si bakteri Wolbachia itu. Jadi bakteri Wolbachia ini itu ada di sekitar 50% berada di dalam tubuh nyamuk dan serangga-serangga yang lain. Serangga yang lain juga iya? Iya, serangga-serangga yang lain seperti lalat, kemudian juga bahkan yang insekta yang lebih gede seperti capung dan sebagainya itu juga bisa mengandung bakteri Wolbachia. Nah, bakteri Wolbachia itu sendiri jadi seakan-akan dia itu hidup bersama 50% nyamuk yang ada di seluruh dunia. Lalu untuk apa sebenarnya bakteri Wolbachia itu ada di dalam nyamuk? Tentu saja yang memasukkan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata ada satu fungsi yang diberikan, disunahkan, diamanahkan kepada si bakteri Wolbachia itu untuk menjadi semacam, ini bahasa saya, kontrasepsi alami bagi si nyamuk dan serangga yang lain itu. Jadi dengan adanya bakteri Wolbachia yang ada di dalam 50% dari serangga ini, maka populasi akan terkendali. Populasi serangga dan populasi nyamuk akan terkendali dengan sendirinya. Tahun 1961 ditemukan fenomena kenapa sih bakteri Wolbachia itu kok bisa menjadi kontrasepsi alami dari si nyamuk. Ternyata ketika seekor nyamuk, ini kita bicara seekor nyamuk aja, itu terinfeksi bakteri Wolbachia, dia kemudian menjadi sakit. Sakit loh ini ya. Jadi si nyamuk itu tuh sakit.
Sakitnya apa? Sakitnya dia kemudian mengalami perubahan fungsi reproduksinya. Yang nyamuk betina itu menjadi maskulin, yang nyamuk jantan itu menjadi feminin. Jadi kayak misalnya laki jadi banci. Jadi ya gitu. Jadi nggak tertarik sama lawan jenis. Kemudian pokoknya dia dideketin sama nyamuk betina dia nggak gitu. Jadi istilah itu kalau istilah kerennya nyamuk gay. Iya. LGBT. Nyamuk LGBT. Itu yang betina jadi strong, jadi maskulin. Dia nggak mau kawin atau kalaupun dia ternyata dikejar dan berhasil, itu si telur itu infertile. Jadi si telur itu nggak bisa menghasilkan pada waktunya ya, pada setelah beberapa generasi itu akhirnya nggak menghasilkan janin nyamuk. Janinnya hilang gitu. Kalau kita di Indonesia kan tahunnya 2011 tuh. 2011 ada satu proyek penelitian yang ada tripartit nih. Jadi antara World Mosquito Program WMP, kemudian penyandang dananya adalah Bill Melinda Gates Foundation, kemudian salah satu universitas di Indonesia, UGM itu dipercaya menjadi peneliti lapangannya. Nah, dari mana? Jadi mohon maaf, UGM ini bukan penemu ya? Oh, bukan. Dia cuma dikasih titipan proyek nih? Iya, peneliti epidemiologi aja. Jadi dia dikasih telur, dikasih nyamuk, kemudian disuruh untuk menyebarkan lah. Lalu lihat hasilnya seperti apa. Itu yang kemudian dipublikasikan dan diklaim berhasil untuk menurunkan angka DBD. Gitu. Padahal tidak begitu. Tidak begitu ya? Jadi seperti yang tadi disampaikan, yang kita juga udah dengar dari Bu Siti Fadila, sebenarnya penyakit demam berdarah itu yang disebabkan oleh virus dengue yang sebagian besar memang dibawa oleh nyamuk Aedes ya. Jadi ini kan ada dua organisme nih, kita bicara virus dengue sama kita bicara nyamuk Aedes ya. Nah, Wolbachia ini sama si nyamuk Aedes. Dia menekan. Nah, dengan cara menekan populasi itu diharapkan si virus dengue akan kehilangan inangnya. Gitu kan? Diharapkan ya kalau si nyamuknya jadi tertekan otomatis virus dengue-nya jadi tertekan juga, akhirnya musnah lah itu loh. Jadi teorinya seperti itu. Musnahnya nyamuknya atau musnah virusnya ini? Kalau nyamuknya musnah, nyamuknya replacement dengan sendirinya si virus dengue akan musnah juga kan. Isi kemandulan yang jadi cewek jadi cowok gitu. Itu yang membuat situasi yang saya sebut tadi sebagai cytoplasmic incompatibility itu nggak memungkinkan virus dengue itu untuk ada di dalam si nyamuk Aedes yang berwolbachia. Tapi itu kan teori ya, by teori. Jadi mekanisme antara lah sebenarnya menekan nyamuk. Jadi kan pertanyaan berikutnya kan, ini sebetulnya mau dikejar, yang mau jadi sasaran itu nyamuk Aedes-nya atau virus dengue-nya. Karena nih saya kasih satu pertanyaan penting. Kalau yang dikejar virus dengue-nya, virus dengue itu punya kemampuan adaptasi yang sangat tinggi loh. Artinya gini, dia diketahui bahwa inangnya adalah nyamuk Aedes. Nah, ini nyamuk Aedes ini dengan proyek penelitian Wolbachia itu kan ditekan populasinya. Maka kalau ditekan populasinya dan dengan cytoplasmic incompatibility-nya itu membuat si virus dengue itu nggak bisa masuk ke tubuhnya si nyamuk Aedes, maka virus dengue kemana? Nggak musnah. Nggak musnah, dia akan spill over. Karena nyamuk Aedes itu bukan satu-satunya loh inang virus dengue loh. Bukan satu-satunya. Berarti dia bawa virus apa aja tuh? Oh, kalau si nyamuk Aedes pun ya bisa bawa macam-macam virus. Tapi persoalannya si virus dengue diblok nih, dia nggak bisa masuk ke tubuh nyamuk Aedes ya kan? Yang udah dikasih Wolbachia. Lalu apakah dia diam terus dia musnah mati? Enggak. Dia akan mempertahankan dirinya dan akan mencari inang yang lain. Jadi terjadi transmutasi, nanti itu bisa kita buktikan setelah beberapa tahun ke depan. Kalau proyek ini tidak diteruskan dan kemudian nanti setelah ratusan juta disebarkan ke 5 kota, lalu kemudian katanya juga sudah di SK-kan untuk disebarkan ke seluruh Indonesia, maka nanti secara teoritis nyamuk Aedes itu semua mengandung bakteri Wolbachia yang membuat dia selain tersupresi secara populasi, dia juga tidak mampu lagi menjadi inang yang baik buat si virus dengue. Pertanyaannya kan virus dengue-nya kemana?
Dia akan mencari inang yang berikutnya. Dia akan mencari Vampirnya inang kayak berikutnya. mencari mata yang lain ya gitu ya. Termasuk kita. Termasuk kita, malah jadi spill over gitu kan. Istilahnya jangan bahasa Inggris dong. Loncat. Jadi loncat supresi menekan. Jadi biar ibu-ibu yang di rumah ini yang nggak paham, Mudah. jadi kan nggak banyak yang paham bahasa Inggris juga gitu. Jadi metode yang dipakai di Indonesia ini namanya replacement. Udah jelas penelitian. Penggantian. Iya, penggantian apa? Penggantian organisme. Yang Tukar tempat. Tukar tempat ya. Diganti dari nyamuk yang alami, kemudian mereka itu akan mengupayakan untuk semua nyamuk itu menjadi tidak alami. Karena diberikan direkayasa genetik dengan pemberian si bakteri Wolbachia itu. Jadi semua ini by desainnya mereka adalah semua nyamuk Wolbachia itu nanti semua nyamuk Aedes itu nanti akan berwolbachia. Selain populasinya akan turun, musnah, lalu kemudian si virus dengue diharapkan akan turun, akan musnah juga. Kan nggak begitu cerita. Sementara kan cerita alamiahnya. Yang kita tahu kan ini sekarang Bill Gates yang tadi disebutkan bahwa dia ada di balik ini itu kan dia mempunyai pabrik nyamuk yang ada di Kolombia ya? Di beberapa tempat. Dan sudah disebarkan ke 11 sampai 13 negara tuh kalau nggak salah. Antara 11 sampai 13 negara lah. Jadi di sana itu udah berjalan dari mulai sejak tahun 2010. Nah, nyamuknya macam-macam yang di-generate sama mereka. Jadi nyamuknya itu ada nyamuk Aedes juga, ada nyamuk Anopheles juga yang menyebabkan malaria. Kemudian nyamuk Aedes yang lain, Albopictus itu yang menyebabkan virus Zika, penyakit Zika yang sangat cikungunya, ada yellow fever gitu ya. Itu mereka ada agent dan ternyata yang terjadi kan udah banyak negara-negara yang dari antara 11 sampai 13 itu udah lapor. Ini seperti yang barusan saya baca. Di tahun 2010 itu proyeknya adalah menyebarkan nyamuk Aedes yang memang di sana itu endemik Zika kan. Zika itu penyakit yang sangat berbahaya, mematikan. Karena CFR-nya, case fatality rate-nya itu 30%. Artinya orang yang terinfeksi dan berpenyakit Zika itu 30 akan meninggal gitu kan. Tinggi sekali kan itu. Nah, di sana kemudian diprojekkan sebar tuh si nyamuk yang udah direkayasa ini, sebar di sana. Apa yang terjadi? Oh iya betul. Sementara waktu penyakit Zika-nya turun. Virus Zika-nya turun, tapi naik apa? Yellow fever, demam kuning. Demam kuning yang tak kalah berbahayanya, tak kalah mematikannya. Juga cikungunya yang sebetulnya itu nggak endemis di Afrika gitu loh. Si cikungunya tuh di Afrika nggak ada. Kok tiba-tiba ada cikungunya di Afrika? Kalau yellow fever memang ada. Jadi itu penyakit kuno banget yang udah berabad-abad yang lalu. Tiba-tiba muncul lagi loh yellow fever loh. Yellow fever itu yang menyebabkan pada abad pertengahan itu Eropa kehilangan penduduknya sampai 200 juta orang loh. Itu sekarang jadi muncul lagi loh yellow fever di mana-mana. Kan berarti kan ada yang misalnya ada penyakit yang turun dulu di satu sisi, kemudian tapi juga ada yang mematikan di tempat lain. Itu apakah termasuk yang dibilang program apa namanya itu depopulasi? Gimana tuh? Bang? Ya kita kembali lagi. Yang Ibu Tifa sampaikan tadi itu teknis di dalam kalau kita melihat secara sempit saja. Sebenarnya kenapa sih program ini begitu repot dan memerlukan biaya yang begitu besar? Ada apa sebenarnya? Yang kita tahu kan Bill Gates itu adalah dia pencipta software lunak ya. Betul. Nah terus apakah dia nih menciptakan nyamuk-nyamuk ini juga? Jangan-jangan dia mau bikin juga kita jadi lunak-lunak. Tulang lunak kan gitu. Terjadi feminisasi. Ya, jadi kalau kita lihat dari secara utuh, ini ada udang di balik batu bahwa apa yang dilakukan oleh Bill Gates, kita kenal sebagai ahli IT. Dia membuat software. Nah, kenapa di akhir-akhir ini, kalau saya sebut ini sudah menjelang akhir zaman, itu isu permainan kesehatan itu begitu masif dan begitu ditakuti oleh manusia. Sering dipropagandakan. Iya, kenapa? Pasti ada alasan kuatnya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh ibu-ibu semua, oleh saudara-saudara, bahwa alasan kuatnya adalah mereka ingin mengendalikan tubuh kita. Tapi untuk mengendalikan tubuh, dia harus masuk lewat isu kesehatan. Nah, kenapa tubuh penting buat dia? Karena tubuh di sini adalah pertarungan antara
dia ikut Tuhan atau ikut Bukan Tuhan. bukan Tuhan. Ya, itu sebenarnya. Nah, siapakah Bill Gates ini? Kalau dia memang sungguh-sungguh orang yang takwa kepada Tuhan, saya bikin sederhana aja, maka dia tidak akan pernah berani melakukan rekayasa apapun terhadap ciptaan Tuhan. Karena sudah kita manusia sudah punya akal Iya, yang tidak akan berani. Nah, di IT ini tubuh manusia, berarti nanti ada koneksi antara IT dengan tubuh manusia yang sering orang melihat menyebut chip. Ya. Jadi ada tujuan udang di balik batu untuk pemasangan chip. Makanya kenapa rame-rame bicara Wolbachia, rame-rame mungkin nanti ada namanya virus lagi lah, ya. Apapun namanya yang mereka akan jadikan itu alasan untuk tracing. Untuk tracing itu apa? Melacak. Apakah ini dia sudah terkena atau belum? Sebenarnya bukan itu hanya cara malu-malu kucing dia untuk membuat program ini accomplish, berjalan sebagaimana yang mereka rencanakan. Nah, alasannya itu. Dan itu bisa kita lihat juga dengan bagaimana Menteri Kesehatan Mr. Budi Gunadi yang berbicara di G20 di Bali, itu mengatakan apa? Kita akan mengontrol pergerakan manusia. Ya, kita akan melihat pergerakan ini memang tidak 100%, tetapi kita akan mengontrol pergerakan. Dari situ sudah bisa terlihat. Ada video-videonya. Artinya apa? Dia adalah bagian daripada panitia proyek ini. Proyek apa? Proyek total kontrol. Kontrol populasi. Ya, apakah nanti endingnya banyak yang mengalami depopulasi? Mereka tidak akan bertanggung jawab. Tetapi agenda dibalik daripada Bill Gates sendiri itu ke sana, mengurangi jumlah penduduk ya. Di muka bumi. Di muka bumi, ya. Hanya karena media mereka kuasai, korban-korban yang bergelimpangan ini tidak akan pernah masuk di media mainstream. Demikian pula selama isu pandemi yang kemarin. Jangan pernah dapat mencari ada korban akibat daripada desain yang fakta yang terjadi. Memang banyak yang mati. Tapi matinya ini karena apa? Dan setelah itu ada program program yang mereka tuju adalah Njus. Ya. Njus ya. Njus. Nah, tidak pernah ada media yang akan menceritakan kipi daripada akibat Njus itu. Tidak akan pernah. Ya. Saya tahu persis permainan ini. Kenapa? Karena supaya orang tidak pernah melihat bahwa ada sesuatu agenda bahaya di sini. Gitu. Terus kemudian dan kenapa mereka selalu memberikan jangka waktu 2-3 tahun baru efektif teruji klinis atau gimana? Berakibat ya setelah itu. Supaya jangan mereka bisa disalahkan. Makanya perhatikan ketika itu mereka mengajarkan kita untuk cuci tangan. Sebenarnya itu simbol. Bukan dari otak daripada anak bangsa bahwa oh kamu cuci tangan. Ini kan sudah ini protap. Protokol yang dunia yang dimainkan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Loh, what's wrong? Ada apa dengan dunia ini? Kok protapnya sama? Oh, wilayahnya berbeda-beda. Kita punya program sendiri, kita punya cara sendiri. Kenapa harus ada ini ya? Ada satu komando. Berarti ada pengendali ini. Satu kontrol dunia. Okay. Karena bahkan sampai sertifikat kita semua harus punya sertifikat jus yang sama yang dikontrol oleh Badan Kesehatan Dunia ya. Makanya namanya COVID. Kenapa di belakangnya ada ID? Itu identity digital. Oh wow. Gitu. Ya. Kenapa ada digital? Karena mereka sedang menggiring kita untuk dipaksa. Kenapa saya bilang dipaksa? Karena tidak boleh lagi ada yang hidup kalau tidak mengikuti sistem digital. Orang tidak paham. Mungkin dia bilang, oh ini percaya sama saya. Kita lihat nanti, time will tell. Digital, lihat aja sekarang sudah pada digital. Dipaksa kita ya, melalui program itu. Makanya ada ide belakangnya kan. Kalau mereka buat singkatan silahkan. Tetapi fakta yang terjadi setelah ini ya adalah kita digiring ke digitalisasi. C-nya apa? Sertifikat. Betul, ada sertifikat kan? Sertifikat ya.
Kapan orang dapat sertifikat? Ketika selesai di-induce. Iya. Artinya apa? Ini adalah identitas digital. 19-nya apa? Satunya A, 9-nya I. Artificial Intelligence. Yang akan dideteksi, dikontrol oleh Artificial Intelligence. Itulah kenapa antara IT dengan isu kesehatan ini menjadi terlihat benang merahnya, bahwa mereka akan mengontrol tubuh manusia, terutama jiwa. Bukan cuma tubuhnya, tapi yang dia butuhkan adalah jiwanya. Karena jiwa inilah milik Allah. Dia ingin jiwa yang ada di dalam itu tunduk dan menyerahkan imannya kepada yang disebut tadi enjus. Atau apapun program mereka. Ini yang terpenting, yang perlu dipahami semua. Kalau selama ini orang ribut dengan pro dan kontra dan sebagainya, saya ngerti kenapa itu harus terjadi. Supaya apa? Supaya terjadi pecah belah, adu domba, sesama anak bangsa tanpa disadari. Yang bertahan dengan argumennya juga tidak mengerti karena dia hanya ada motivasi yang tersendiri. Yang ini juga memperjuangkan karena tahu bahwa secara akidah ini melanggar dan akhirnya terjadilah perpecahan. Sampai di situ saja buat mereka. Ada yang motivasinya materi, ada yang motivasinya menyelamatkan jiwa keluarga. Jadi ini diadu terus. Nah, kemudian perhatikan setelah adanya isu pandemi yang lalu, itu orang langsung digiring untuk pakai Zoom. Ya, Zoom. Dikandung maksud pasti ada tujuannya. Supaya orang digiring untuk masuk ke era digitalisasi. Dan semua orang yang menggunakan Zoom itu, mereka akan ambil datanya, biometriknya. Termasuk mereka bisa mengambil isi daripada yang ada di laptop. Tanpa kita sadari. Kenapa? Kuncinya mereka cuma satu, di internet. Internet itu www. Itu dari bahasa Ibrani, angka 6 itu, 666. Va. Nah itu, makanya jangan pernah berharap bahwa akan aman. Ini sebenarnya ada kaitannya. Mohon maaf saya potong. 666 berarti Lucifer dong ya? Yes, itu adalah angkanya Dajjal. 6666. Makanya kenapa mereka juga suka dengan fa. Fa itu 6. Dan sebagainya. Nah, jadi apakah ada hubungannya ini semua? Semua terkait semua. Antara digitalisasi, percepatan program penyebaran, terus ada namanya kemarin uji emisi, karena ada cuaca, climate change or climate engineering. Gitu. Jadi hal-hal itu yang orang tidak pahami. Tapi saya paham betul. Nah kemudian sekarang di pemerintahan dimainkan namanya program Sustainable Development Goal. Dari nomenklaturnya saja sudah terlihat bahwa itu bukan program dari pemikiran anak bangsa. Itu apa? SDGs? Ya, SDGs. Yang ada 17 program berkelanjutan. Ya. Kan di situ ada lambang United Nation-nya. Artinya apa? Ini endorse, import, bukan import. Ini given. Jalankan tuh program ini gue kasih anggarannya. Nah, mereka-mereka yang menjadi operator itu tergiur dengan anggarannya. Karena saya berani bertaruh dengan pasti bahwa kalau tidak ada anggarannya, mendingan tidur di rumah. Betul. Pelukan sama istrinya. Nggak ada cuannya. Nggak ada cuannya. Itu aja kok mereka. Dan nanti, ya saya menghimbau kepada kita semua, perhatikan bagaimana peningkatan perubahan kehidupannya. Ya, misalnya lihat ini. Si orang ini yang punya pemangku jabatan. Lihat, tadinya tinggal di mana, begitu pindah kemana, masyarakat sebenarnya bisa tahu ada apa. Cuman kan harus dibuktikan. Just follow the money. Punya aset di mana. Walaupun namanya akan dirubah atas nama orang lain. Gitu. Akhirnya kita diajak oleh sistem ini untuk menjadi pembohong nasional. Kita pembohong semua. Ya, ini semua. Nah, dan mereka tidak akan pernah mau juga kita ajak dialog. Mereka hanya maunya monolog. Ya, terkandung maksud apa? Ya jangan dibantah punya mereka. Dan mereka juga takut. Kenapa? Kalau kita dialog, mereka tahu bahwa gini ya, kalau kita bohong, diajak wawancara dengan orang, kita sebenarnya berusaha menyembunyikan kebohongan kita. Tapi tubuh kita itu, our body intelligence never lie. Your body never lie. Kita punya gestur, punya signal-signal yang tidak bisa kita bohongi dengan apa yang ada dalam suara hati kita. Dan mereka takut itu. Kita bisa lihat dari mata. Nah makanya kenapa ada Zoom, mereka selalu bermain dengan webinar.
supaya tidak pernah bisa tas langsung. Dia baca, dia pun baca. Coba kalau begini. Kelihatan bahasa tubuhnya. Kelihatan, lihat ketulusan matanya kelihatan. Matanya naik ke atas, merem. Ya. Terus lihat dia gemetar apa tidak? Ya. Memang itu disengaja dan itu disiapkan dari jauh hari. Lalu kita kalau tidak tahan diri, jengkel. Gue tahu lu bohong gitu. Keluarlah kata-kata yang tidak baik di media sosial. Nanti timnya mereka, ini kan terkait ya, tim mereka akan nangkap kita atau akan memperkarakan kita. Entah itu laporan dari buzzer, influencer, atau fact checker. Nah, lalu ini oleh aparat penegak hukum. Sebenarnya sistem ini terkait semua. Sistem ini kerjasamanya seperti itu. Apakah untuk kesejahteraan rakyat? Ya kita lihat sendiri. Jadi program ini saya pertanyakan bahwa ini untuk keselamatan rakyat, bukan. Justru dia selalu sebaliknya. Contoh SDGs. Saya sudah pernah kasih lihat bagaimana programnya muluk-muluk, tapi hasilnya justru kebalikan. Untuk mengkontrol satu perintah. Gini, dari 17 ini, pertama, no poverty, tidak ada kemiskinan. Ya, mengentaskan kemiskinan. Pertanyaannya, mengentaskan kemiskinan atau orang miskinnya dibuat tidak ada? Sangat tergantung bagaimana kita membacanya, kan gitu. Atau mengentaskan kemiskinan, tetapi dibuat semiskin-miskinnya sampai orang yang miskin itu nyembah dan dilempar-lemparin makanan. Seperti yang suka kita lihat itu, uang dilempar-lempar, makanan dilempar-lempar, pokoknya kayak binatang deh, kayak ayam. Contoh seperti itu. Ya, itu yang dibilang kemiskinan. Lalu yang berikutnya, no hunger, tidak ada kelaparan. Nah, sudah miskin, tidak ada makan. Tidak ada kelaparan atau tidak ada lagi yang minta makan karena orang yang miskinnya sudah tidak ada. Ya, ini. Nah, berkaitan dengan nomor 3 kan kesehatan apa tuh? Ya, good health and well-being. Artinya ya. hanya orang yang sehat ada. Ceritanya kan. Tapi inilah yang sekarang dirame-rame ini sebenarnya untuk melengkapi program tadi. Supaya program tadi jalan, yaitu adalah force and juice. Ya, pemaksaan. Di situ ada agendanya. Jadi kita harus sampaikan ini. Supaya masyarakat paham. Udah deh, catat omongan saya. Ujung-ujungnya ini. Ujungnya ini. Buktinya apa? Sekarang ada bulan imunisasi anak nasional kan? Di mana anak-anak di sini ngapain dienjas-enjus? Orang nggak apa-apa kok. Jadi berarti itu kan berhubungan dengan iman. Iman digoncang, menyerahkan imannya. Kan tolol kita. Di mana kedaulatan bangsa? Di mana yang namanya takut sama Allah? Di mana sekarang Pancasila itu? Hilang semua. Dan kita tidak dibolehkan untuk memilih bahwa saya berhak menolak loh untuk diinjus. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, kita tidak lagi boleh ya, nomor 17 2003 tidak boleh menolak, menerima. Pokoknya lu bisa menerima atau tidak tergantung gue. Lu boleh menolak atau tidak tergantung undang-undang itu. Ya gila betul ini undang-undang mencabut hak asasi manusia sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Semua dicabut itu dari akar-akarnya. Padahal ini adalah privilege dari Tuhan, yaitu free will kita dari Tuhan. Di mana Tuhan aja tidak pernah maksa kita untuk untuk tunduk sama dia. Tuhan nggak pernah maksa loh. Tapi kita dikasih pilihan. Ada wajib, ada sunnah. Ya, lu mau langgar, sanksinya ini. Dia hanya kasih tahu itu. Tidak kayak sekarang. Berarti ini program bukan dari program alamiah, program ilahi, program dari yang ingin berlaku sebagai Tuhan, playing God. Sementara saya pikir itu dulu, nanti kebanyakan, tetapi itu ada hubungannya, supaya tahu nih. Dan itu dilaksanakan di hampir di setiap instansi. Semua program itu, namanya SDGs. Lihatlah di Google, sudah ada semua. Jadi apa yang kita lewati ini sebenarnya apa? Kita digiring untuk menjadi total kontrol supaya agenda digitalisasi menjadi accomplished, menjadi terwujud dengan sempurna. Nah, tetapi bagi kita yang sadar dan kritis dan mempunyai kecerdasan spiritual, Tuhan ketuk hati kita. Hai, perjuangkan. Ya, saya kasih kamu akal dan pikiran. Ya, jangan lupa pakai teori. Ya, karena mereka memberikan teori di sekolah, tetapi prakteknya tidak seperti dengan teori. Supaya apa? Supaya kita selalu dalam keadaan dibodoh-bodohin.
Makanya kan logi itu dari bahasa asal katanya foolish dan dumb atau dungu. Itu yang Bung Rocky selalu bilang, dungu, dungu, dungu. Memang kita pikir kita pintar secara intelektual, tapi kita tidak pintar atau cerdas secara intelektual, secara spiritual. Oke. Ya, karena pengetahuan ini dengan yang dia dibikin tidak inherent, tidak inline. Gitu. Ya. Berarti program ini yang penyebaran nyamuk ini kalau bisa dari aku ambil kesimpulan, berarti kan ujung-ujungnya endingnya adalah kalau seandainya dia bisa menekan penyakit demam berdarah, chikungunya, bla bla bla, kemudian berarti ada penyakit lain yang muncul dong, dan ujung-ujungnya kita diinjus. Iya. Itu Jadi yang dimaksudkan merubah tadi, apa tuh, mengganggu keseimbangan ekosistem. Oke. Itu makronya. Jadi Makronya. ini masyarakat mesti tahu dulu mikronya sama mesonya ya. Jadi itu kan ujungnya nih begini nih. Ujungnya itu seperti yang tadi disampaikan Pak Dharma tuh begitu. Nah ini kan ada mikronya, ada mesonya. Ini yang masih silang sengkarut nih di masyarakat. Baru Wolbachia aja baru dengar sekarang, ya kan, tentang hubungannya sama demam berdarah juga baru tahu sekarang. Sedemikian masifnya propaganda yang disampaikan bahwa nyamuk berwolbachia ini akan bisa mengendalikan demam berdarah, sampai lupa bahwa sebetulnya selama 30 tahun terakhir ini demam berdarah itu sudah sangat terkendali. Iya, jarang orang yang maksudnya ibaratnya orang meninggal karena demam berdarah itu zaman dulu ya. Sekali. Mungkin 20 tahun lalu, kalau zaman sekarang mungkin lebih terkendali ya. Lebih dari 50 tahun yang lalu. Dengan segala metode-metode ya, yang menurut saya yang terbagus itu adalah metode-metode konvensional. Yang 3M itu? Iya, metode yang tradisional dengan mengajak partisipasi sebanyak mungkin masyarakat untuk melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, untuk kemudian jangan tumpuk-tumpuk baju-baju kotor di kamar, kemudian 3M+, itu kan sangat berhasil. 3M itu apa? Menguras, menutup, dan mendaur ulang. Menguras, menutup, nanam. Menguras, menutup, mengubur dan plusnya mendaur ulang. Sekarang kan nggak mengubur lagi tuh yang kaleng-kaleng, tapi kita harapkan didaur ulang. Nah itu kan sebetulnya suatu metode yang kualitasnya sangat bagus. Selama 30 tahun itu semua tuh terkendali. CFR yang dari 41% itu sekarang cuma 0,6%. Jadi sekarang angka kematian cuma 0,6% ya? 0,6% aja, itu kecil sekali gitu. Tapi sekarang ini kan marak juga ya isu yang membuat masyarakat menjadi pengen tahu juga gitu. Karena ada penelitian yang sudah dipublikasikan di Indonesia laporannya maupun di luar negeri. Jadi contoh seperti tadi di Afrika, ketika nyamuk engineer ini disebarkan sebagai satu proyek penelitian, Aedes, ternyata penyakit nyamuk nyamuk Anopheles malah naik sekali. Ya kan, nyamuk Aedes albopictus yang membawa demam kuning meningkat sekali. Jadi kan terjadi ketidakseimbangan populasi yang direkayasa kan. Nah, sekarang yang di Jogja, ini yang masih belum diakui ya sama di Jogja, selama 12 tahun dilakukan proyek penelitian ini, ternyata baru-baru saja ada laporan 5 kasus Japanese encephalitis. Itu disebabkan oleh virus Japanese encephalitis yang dibawa oleh nyamuk yang sebetulnya bertetanggaan aja sama namanya kuleks. Nah, memang tidak diakui sama mereka. Oh, tidak, itu beda region, karena kita menggunakan region Bantul yang terjadi di Gunung Kidul. Loh, Kulon Progo? Gunung Kidul apa Kulon Progo lagi? Kulon Progo ya, di Kulon Progo loh. Sekarang ini selama 12 tahun berapa miliar atau berapa juta lah si nyamuk Aedes itu berkembang biak. Nyamuk Aedes yang berwolbachia itu berkembang biak sedemikian sehingga mengganggu. Pada suatu ketika pasti nanti akan terjadi ketidakseimbangan populasi. Yang di sini disupresi, yang sini akan meningkat. Jadi ini yang membuat Bang Dharma, Dr. Tifa ini akhirnya menentang ya, agak kontra dengan program pemerintah. Karena ketakutan ini apa gimana? Gini sebenarnya, boleh ya, saya sebut gini, karena ini masyarakat juga nggak tahu, ini proyek penelitian loh. Proyek penelitian yang dikerjakan oleh World Mosquito Program bersama dengan Bill and Melinda Gates, ya kan? Ini proyek penelitian, bukan suatu implementasi.
bedakan ya antara proyek penelitian dengan satu implementasi. Kalau sebuah proyek penelitian itu kemudian muncul laporan harm dan ini sudah harm atau efek negatif bahkan sampai menimbulkan kematian atau terjadi outbreak atau terjadi wabah untuk penyakit yang lain, maka penelitiannya harus dihentikan untuk dievaluasi. Benar nggak tuh kejadian apa namanya proyek penelitian AIDS di Jogja itu membawa akibat peningkatan nyamuk kuleks yang membawa penyakit Japanese encephalitis. Di hold dulu, semua penelitian harus di hold dulu, berhentikan dulu, dilakukan itu reviewnya. Benar nggak? Nah kalau benar ya sudah berhenti, berarti tidak ada manfaatnya. Even though mereka mengklaim bahwa dengan penyebaran nyamuk Aedes selama 12 tahun itu angka demam berdarah menurun. Di situ menurun, ya kan sebanyak 77%. Sebentar, penurunan incidence atau prevalence penyakit dengue itu bukan karena soal itu saja, multidimensional. Seperti yang saya sebut tadi. Kesadaran masyarakat untuk PSN, untuk 3M itu luar biasa. Terus kemudian pernah waktu itu ada faktor ya menggunakan ikan untuk makan jentik-jentik, itu juga sangat berguna. Kemudian lebih alami dibanding disuntikin Wolbachia itu ya. Pada saat musim hujan dilakukan fogging walaupun itu chemical ya, tapi kan dilakukan cuma setahun 2 kali. Itu pun juga sangat bermanfaat gitu loh. Kesadaran masyarakat untuk hidup jauh lebih higienis, jauh lebih bersih, itu kan juga sangat mengendalikan dan udah nggak ada problem lagi sebenarnya. Itu kan sebenarnya kalau aku melihat kemarin aku tertarik dengan membahas ini karena kan gini loh, kita ini sudah terganggu dengan nyamuk hidup kita ini. Tahu-tahu akan disebarkan ratusan juta nyamuk Wolbachia. Loh ini apa-apaan ini, kita udah terganggu satu nyamuk ini malah dikasih lepas ratusan juta. Gimana foggingnya nih atau gimana nyemprotnya nih ya kira-kira gitu. Dan itu si ratusan juta itu diharapkan akan berkembang biak loh. Iya. Bahkan mau dilepas kemarin di Bali itu kan tempat turis di mana-mana ketemu semua orang mancanegara ke sana. Kena nyamuk Wolbachia dan bawalah nggak tahu apa tuh yang di dalamnya. Ya udah hitung aja ya, kan yang mau disebarkan itu 240 juta nyamuk. Satu nyamuk itu telurnya itu setiap 3 hari itu 100, kalikan aja. 240 juta kalikan 100 butir telur setiap 3 hari sekali untuk satu pasang. Dan penduduk Bali ada berapa Bang kira-kira Bang? 1 jutaan. 1 jutaan. Berarti per orang kira-kira dikerubutin nyamuk berapa? 240. Sebelum bertelur ya. Sebelum bertelur. Selamatnya datang nyamuk gitu ya. Nah, yang paling parah lagi kan setelah si Bali ini ditekan, maksudnya di hold, nggak dilaksanakan, si telur sama nyamuk pindahin ke Jakarta. Jadi nanti Jakarta nggak cuma Jakarta Barat, katanya masih ada Jakarta yang lain. Oke, saya kan tinggal di apartemen yang lantai paling atas nih ya kan nyamuk nggak bisa sampai naik ke atas nih. Bisa. Kira-kira nyamuk Wolbachia bakal bisa sampai ke atas nggak ya? Kan dia bionik tuh. Nah itu justru kita bisa buktikan sama-sama ya. Bapak bisa buktiin sama-sama. Nyamuk itu sebetulnya radius dia terbang itu hanya sampai 5 lantai. 5 kali kira-kira 3,3 ya. Satu ini tuh ya kira-kira 15 sampai 25 meter lah. Jadi nggak mungkin dia mencapai di lantai 6, 7 dan sebagainya. Nanti lihat aja tuh kok ada nyamuk sampai ke lantainya ini. Ini berarti kan nyamuk yang diperkuat dong sampai dia bisa terbang sampai setinggi itu. Atau kalau nggak dia dilepasin dari mana? Nggak dari bawah, mungkin dari atas kan bisa gitu juga. Kita harus jeli juga itu melihat fenomena yang unusual itu ya, fenomena yang sama sekali tidak lazim. Nyamuk itu kan adanya di bawah-bawah. Iya, betul. Kok tiba-tiba ada di apartemen ada nguyung-nguyung. Nah, saya mau ngasih tahu juga bahwa bahasa-bahasa yang kita pakai sekarang itu bahasa yang disiapkan oleh mereka sebenarnya. Meskipun kita menggunakan istilah ini, tetapi bahasa yang kita pahami sekarang ini adalah bahasa yang dari mereka. Yang kita perbincangkan itu dari mereka. Jadi sebenarnya apa? Kenapa selama ini kok diumumkan tahun 1960 apa segala macam? Ini mereka yang bikin karena mereka duluan lahir, mereka yang ciptakan sejarah dunia. Karena siapa yang lebih kuat, sejarah dia ciptakan dia yang ini. Contoh seperti di Vietnam, ini laporan dari CIA. Mereka menggunakan nyamuk juga untuk mengalahkan itu. Jadi mengalahkan tentara. Iya. Jadi apa yang kita pelajari ini sebenarnya dia yang bikin kita tuh adu argumentasi. Saya yang paling benar, kamu enggak. Sebenarnya kita semua ada dalam permainan caturnya mereka sebenarnya. Supaya kita paham juga.
Jadi istilah-istilah yang kita iniin semua, mereka yang perkenalkan. Mereka yang membuat kita mengetahui dalam buku bahwa tahun 1960 misalnya atau berapa tahun yang lalu, mereka juga ya. Misalnya apa yang terjadi di Spanyol, mereka juga yang dulu yang bikin tuh, yang ada pandemi itu. Iya, pandemi ya. Ya, oh, mereka selalu bikin mitos 100 tahun sekali. Sejarah itu berulang. Itu semua mereka yang mainkan sebenarnya. Sudah didesain sedemikian rupa. Sudah didesain sedemikian rupa. Ada yang cover lewat missionary, ada yang cover lewat bisnis, ada yang cover lewat ini. Nah, sekarang karena waktunya sudah dekat, mereka mainkan karena mereka menghubungkan tubuh manusia dengan teknologi. Kalau apa namanya, kedaulatan negara mereka sudah kuasai semua. Kita saja merasa berdaulat, tapi sebenarnya tidak berdaulat. Yep. Karena perhatikan nih, kenapa program dari luar selalu menjadi apa ya, perbincangan hangat di media maupun di mana-mana. Kita lihat nih, revolusi industri 4.0. Nah ini sekarang nih, ya dengan IT. Yeah. Ini semua dari sana mengurangi. Itu mereka punya. Kenapa kita ngikutin terus sih? Pernah nggak kita bertanya itu? Ya, generation baby boomers, generation millennial, X, Z generation. Itu ilmu kita dapat dari mana? Ini yang saya maksud mau saya sampaikan. Oke. Ya, bahwa itu semua kita digiring. Kemudian ada namanya genetic engineering. Nah, itulah mulai tuh motivasi-motivasi buruk itu mulailah kemudian apa namanya digunakan. Apakah ini motivasi mencari cuan? Oh iya pasti, karena gini ya, saya peneliti selama puluhan tahun. Saya tahu banget keinginan peneliti itu apa sih? Dikasih duit. Dikasih grant. Jujur banget sih Dokter Rifa. Oh iya, dikasih. Karena kita punya ide, kita punya gagasan nih ya. Kita punya gagasan. Gagasan kita nggak akan bisa terwujud kalau nggak ada orang yang ngasih duit kan. Ya, nah, betul. jadi orang-orang ini kemudian menamakan dirinya adalah filantropis. Termasuk si Bill Gates itu. Yeah. Wah, kita senang banget tuh peneliti-peneliti tuh. Wah, kita didatengin nih sama filantropis. Oh, senang banget. Kenapa? Kalau saya, ya mungkin juga orang lain ya, kita punya noble mission, kita punya misi mulia untuk bagaimana mensejahterakan, bagaimana lebih menyehatkan masyarakat itu, umat manusia itu dengan penemuan yang kita temukan. Sebenarnya filantropi atau penanam modal ya? Nah, kan makanya ini saya juga pengen sampaikan juga kepada peneliti yang sekarang ini dipekerjakan atau bekerja sama lah ya dengan foundation tersebut, dengan ini mereka harus hati-hati dan waspada. Karena filantropi itu menjadi baju. Ini kan pengalaman saya. Dulu senang banget kalau dikasih grant, senang banget kalau dikasih funding dan sebagainya. Tapi kemudian kok kayaknya nggak ada yang nggak bener nih. Jadi kemudian diberikan penghargaan. Wah udah besar kepala banget, kita udah senang banget. Tapi ternyata tanpa disadari, kalau kita nggak aware, kita nggak waspada. Tanpa disadari. Iya. Tanpa disadari. Kata-kata mereka nggak sadar kalau mereka itu dipekerjakan, kalau mereka itu dipergunakan, otak mereka yang cerdas itu dimanfaatkan. Itu harus hati-hati banget. Jadi kita nggak ada loh. Sekarang saya bilang nggak ada. Bahkan seperti yang sekarang ini bekerja sama. Jadi grant yang berikutnya itu katanya dari Tahya Foundation. Ingat itu uangnya Tahya Foundation dari mana? Dari McMoran. Jadi nggak ada sekarang itu yang istilahnya seorang filantrop yang menyumbang untuk rakyat gitu ya. Saya ini kan sedikit. Tadi kata itu saya dapat apa namanya? Tanpa disadari. Karena dia bermain dengan alam bawah sadar. Nah, kenapa mereka berpikir mulia? Mereka berpikir mulia. Tetapi sebenarnya alam bawah sadarnya apa? Mencari eksistensi. Ya, ini saya bicara alam bawah sadar nih. Karena banyak orang mempertahankan pendapatnya tanpa dia sadari, dia sebenarnya digiring oleh suatu konsep yang memanipulasi alam bawah sadar dia. Seolah-olah mulia, tapi ingin dapat pengakuan. Nah, ketika seseorang menjalankan sesuatu di dalam batin dia sudah ada ingin diakui, di situ muncul ketidaktulusan. Tanpa disadari. Ya. Tapi kan bukannya orang-orang emang hidup pengen diakui. Bukan. Itu karena pemahaman yang dibangun dengan sistem itu. Sekarang makanya semua begitu. Tapi itu justru menjauhkan kita dari fitrah. Orang-orang yang ingin diakui itu punya jiwa yang diperbudak. Paling mudah orang-orang yang demikian egonya digedein. Ini sudah konsep
yang tidak semua orang menyadari ini. Jadi kenapa ketika di sekolah cuman mainnya aja yang digedein, body, mind, and soul tidak terintegrasi. Karena orang yang digedein mainnya itu paling mudah untuk mereka akan menjadi orang-orang ego. Nah, orang-orang ego itu paling mudah diperbudak oleh hawa nafsu. Oh, karena di sekolah kan udah ada kompetisi, pokoknya menang juara 1, juara 2, ini mulai saingan tuh kan. Egonya diangkat. Jadi orang yang cuma digedein mainnya, tapi bodinya dan tidak menyentuh soul, maka orang itu akan menjadi orang-orang yang ego. Nah, orang-orang ego sekali lagi adalah orang-orang yang sangat mudah diperbudak. Nah, sehingga itulah tadi mau cari grand, makanya lihat nih, award, Indonesian Idol, Citra, terus apa yang di luar negeri itu yang dianu segala macam, Oscar dan sebagainya. Itu caranya mereka membangun eksistensi diri, ya, Nobel dan sebagainya. Ini konsep mereka semua. Nah, bicara soal filantropi, itu dimulai oleh Rockefeller Foundation. Rockefeller mendefinisikan dia adalah sebagai filantropi. Apa itu filantropi? Orang dermawan. Nah, dermawan. Nah, pertanyaankah aslinya dermawan atau sebenarnya dia memanipulasi pemahaman? Yang betul adalah dia memanipulasi pemahaman karena dana-dana yang dia sumbangkan itu adalah hasil dari penghindaran pajak. Dia menghindari pajak. Oh, iya. Itu makanya dia buat yayasan. Nah, itulah yang sekarang ditiru oleh banyak orang. Nirlaba. Padahal nirlaba tetapi dimasukkan ke situ untuk menutupi supaya jangan kejar pajak. Supaya jadi laba pada akhirnya. Oh ya. Nah, lalu dia dapat nama, ya kan? Dengan menyumbang-nyumbang itu. Padahal itu adalah uang-uang hasil yang sebenarnya diperoleh dari memanipulasi pajak. Ya, salah satunya itu. Karena dia adalah pemilik Standard Oil, raja minyak terbesar di dunia. Nah, dari situ kemudian apa yang terjadi? Nah, di masa sekarang muncullah yang namanya CSR. Di setiap perusahaan itu konsepnya dari sana. Untuk mentolerir hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau misalnya pabrik-pabrik apa segala macam untuk istilahnya uang baik-baik lah sama rakyat gitu loh. Itu sebenarnya kalau mau dilihat. Tapi itu menjadi program. Itu dari sana semua. Jadi regulasi, manajemen, ya seperti kalau kita belajar event organizer, ada planning, organizing, ada activity, itu semua ilmunya mereka. Jadi kita hidup dalam konsepnya mereka. Nah, kenapa tadi suka grand? Karena kita sudah digiring dengan konsep sistem kapitalis. Senang dapat kapital. Untuk kapital dapat angka. Makanya kenapa sekarang hubung nggak dengan digitalisasi? Gitu. Jadi orang-orang yang senang dengan angka itu pengen buru-buru ke digitalisasi, tetapi dia nggak tahu di situ dia mati. Artinya apa? Badannya manusia, jiwanya sudah tidak punya cipta, rasa, dan karsa. Dia manusia tapi seperti robot. Dihitung seperti barang. Makanya ada namanya social credit. Nah, supaya tubuh kita terhubung dengan digitalisasi, makanya dia paksakan untuk apa? Ciptakan kondisi seperti ini. Untuk apa? Nanti kita mau di tracing supaya dipantau terus nih kesehatan. Makanya masuk di dalam program healthcare nantinya. Ya, universal healthcare. Karena terjadi. Makanya sekarang kan ramai kan namanya transformasi kesehatan. Nah, tolong dijelaskan tuh. IHR namanya kan. Jadi ini saya mau balik sedikit, nanti saya mau jelasin tentang transformasi kesehatan dengan menggunakan digital health itu ya. Intinya sebenarnya saya mesti sampaikan kepada masyarakat juga bahwa tidak semua orang, apakah itu dia peneliti, apakah dia itu orang yang cerdas, memang bukan berasal dari peneliti gitu ya, yang kontra atau kritis terhadap sesuatu fenomena yang terjadi itu adalah orang yang menyebarluaskan hoax, propaganda dan sebagainya. Kalau kita diskusi tentang bakteri Wolbachia ini aja, nyamuk Wolbachia ini aja, udah terlihat. Ya, yang foundation tersebut dia bermitra dengan pabrik nyamuk, dia bermitra dengan universitas dengan memberikan grant, kemudian dia juga berkolaborasi dengan dimobilisasi oleh pemerintah ya. Tapi sebenarnya pemerintah ini ngapain sih ambil bagian dari? Itu saya jelaskan ya. Karena semua program-program yang ada
di setiap negara yang berada di bawah United Nations itu didanai dan programnya adalah endorse. Ini programnya, ini dananya. Oke. Lu mau cawe-cawe di situ boleh, asal jangan ketahuan KPK. Tahu ya? Ya. Ini gampangnya saja. Nah, kenapa begitu suka orang dengan angka? Karena dari sekolah tadi. Orang dia ini punya 24 protokol ya, yang namanya protokol ya, 24 protokol lah. Di situ sudah diatur bagaimana mereka menempatkan orang-orang di eksekutif, di legislatif dan sebagainya untuk mengatur regulasi. Tetapi mereka diberikan peluang sistem ini untuk apa? Untuk memanfaatkan anggaran yang diberikan. Tujuannya apa? Menggoda ketamakannya. Jadi sampai sedetil itu mereka sudah siapkan. Ketamakannya di mana? Rakus akan uang. Namanya uang-uang siluman. Saya baca itu 24 protokol gitu, dia bicara uang siluman. Gitu. Makanya banyak orang yang sekarang rumahnya kaya-kaya di mana, suruh hitung deh, suruh breakdown deh dari bagaimana cara dia dapat, bingung. Lalu bagaimana mau menjelaskan ke anak cucu? Mama, papa dapat ini dengan cara begini. Akhirnya apa yang ada? Anak hanya meniru. Ya. Meniru caranya apa? Ya hengki-pengki mungkin, atau berpura-pura baik lah, terus tipu-tipu orang lah. Ya tipu-tipunya pasti orang tuanya nggak akan kasih tahu. Jadi semua itu kayak apa ya? Kayak mereka-reka, gimana caranya, gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah permainan alam bawah sadar yang mereka mainkan begitu panjang itu. Nah, kembali lagi istilah hoax tadi, saya akan sampaikan sendiri. Terserah Bu, mereka mau bilang hoax atau tidak. Karena program hoax ini memang sudah disiapkan dari tahun 2028, tahun 2008, dengan dimulainya masa undang-undang IT, di mana dimulainya apa tuh kalau iPhone ISO, bukan ISO, bukan, dia punya ini. Kalau ini kan Android, ini apa namanya programnya? Kalau di iPhone iOS, ya iOS, ya. Jadi itu dua ini. Nah, disitulah mulainya hoax dipropagandakan. Hoax ini berasal dari bahasa Inggrisnya hocus pocus, artinya apa? Mantra sihir. Ya, jadi mereka ingin memantra-mantrai kita supaya tidak mengenal kebenaran. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan masa pandemi ini? Ini disiapkan untuk ini. Dia ingin melindungi manipulasi yang dimainkan oleh farmasi. Farmasi ini dari bahasa Yunani. Bahasa asalnya apa? Pharmakeia. Artinya apa? Ilmu sihir. Jadi ada kaitannya nggak hoax dengan ilmu sihir? Ini mantranya, ini ilmunya. Dan kita yang minum obat jadi bisa sembuh, padahal nggak, belum. Ya, ini kan yang dia mainkan di situ. Ya. Nah, sekarang dia mainkan hoax adalah berita tidak benar. Orang selalu berita tidak benar atau dibuat tidak benar, dua hal yang berbeda. Di framing tidak benar. Ya, itu cara mereka. Jadi seolah-olah kalau yang punya otoritas ngomong, walaupun orangnya tukang tipu, selama otoritas itu dan hatinya tidak baik, wajib dipercaya. Nah, di sini kan mau menggeser kebenaran absolut menjadi kebenaran relatif. Otoritas. Ya, otoriter kan? Otoriter melalui para pemangku otoritas. Paham ya? Fatwa ini ya wajib gitu kan. Jadi kalau orang Jawa bilang pokoknya, ya, aku nggak mau tahu pokoknya yang iki. Apa namanya kalau bukan? Nah, Tuhan tidak pernah memaksakan itu untuk itu. Jadi perhatikan di sini. Saya cuma ingin orang dapat rasanya. Begitu dipaksa, ada yang nggak benar. Begitu. Manusia boleh memilih dong. Gitu. Tapi kita dipaksa ya. Nah, kalau dipaksa, catat ini. Semua pemaksaan tidak benar. Ya. Ada pemaksaan yang benar, ada. Apa sebenarnya? Pakai helm. Tetapi orang nggak pakai helm juga ya sudah, tinggal ditilang aja, nggak usah di, ya kan? Ya itu loh. Tapi nggak usah ditakut-takutin, nggak usah didatengin sama apa semua yang bersenjata, ya kan? Ya udah tinggal ditilang. Ini kan kepala. Ya kalau saya pernah di Aceh dulu orang bilang ini, kepala gue, jalan-jalan Tuhan, gitu lah kan? Jadi biarkanlah orang apa tuh berjalan dengan alaminya mereka, gitu kan? Kayak seperti gini, orang di tato. Ya badan-badan gua kita mau larang, ya udah tinggal
nggak bagus loh. Iya. Ya kalau bilang ini seni, ya sudah. Silakan aja. Ya, life is choice. Iya, pilihan di tangan Anda. Tetapi pastikan bahwa setiap pilihan kita itu adalah keputusan iman. Iya, ya. Bukan karena ketakutan. Iya. Bang, ini kalau misalnya kan aku pernah baca dulu bahwa seorang Bill Gates itu pernah bilang bahwa akan ada yang namanya virus-virus baru atau akan ada pandemi yang berikutnya lagi itu. Berarti dia sudah meramalkan dan dia juga sudah termasuk yang bukan peramal dia. Mendesain ini. Dia bagian dari panitia. Iya. Bahkan dia sampai bilang bahwa US military versus nyamuk. Ya. Itu gimana, Bang? Ya. Kita kan nyamuk semua nih. Kalau saya mendingan cicak lawan nyamuk. Ya kan? Lagu dong ya. Iya. Itu kan insting kita sebagai manusia. Jadi sekarang ini kita semua dibuat kayak Don Quixote. Kayak Don Quixote kita berperang melawan sesuatu yang udah nggak ada. Berperang melawan sesuatu yang kita ciptakan dan itu di framing kan sekarang penyakit demam berdarah sampai dengan hari ini belum terselesaikan. Masih menjadi penyakit yang berbahaya. Lah, berarti Anda itu menegasikan apa yang selama ini menjadi ikhtiar kita selama puluhan tahun dong. Kita dianggap nggak berbuat apa-apa. Kita nggak, jadi pemerintah selama 6 periode, selama 6 presiden itu nggak berbuat apa-apa. Menteri-menteri kesehatannya selama ini gabut. Enggak, semua itu berjalan dengan baik gitu loh. Khusus untuk penyakit demam berdarah. Malah saya khawatirnya adalah kalau ini ditekan dengan rekayasa sedemikian rupa, si nyamuk Aedes itu ditekan dengan sedemikian rupa, virus dengue-nya dibuat supaya diblok supaya nggak bisa masuk ke nyamuk, maka yang ada pada suatu ketika nanti di dalam fase antara nyamuk-nyamuk lain yang berpotensi menjadi patogen virus atau penyakit lain akan meledak luar biasa dan itu juga sudah disampaikan oleh Bill Gates beberapa kali. Misalnya dia bilang bakal terjadi pandemi monkeypox, bakal terjadi pandemi Zika, bakal terjadi pandemi Nipah. Dia udah ngomong terus kan, dan itu dieko sama WHO. Bill Gates ngomong apa, WHO ngomong apa. Wow, berarti itu kan dibentuk gitu ya. Iya, dan rata-rata inangnya kan memang serangga, termasuk nyamuk ya kan. Jadi ini udah kayak semacam main puzzle aja nih, kita tuh yang pinter ya, yang ngerti semua dan punya wawasan, itu bisa ngelihat mozaik-mozaik itu kita udah gambarannya udah jelas gitu loh. Udah panjang Bu tadi Bu. Penjelasannya udah panjang banget bolak-balik gitu. Ini kan ada di Indonesia ini ada yang menolak penyebaran nyamuk Wolbachia, ada yang pro dengan pemerintah. Belum pro. Dia framing mereka peneliti ini pro. Ya. Kalau kami itu jelas menolak. Kenapa? Kami tahu udang di balik batunya. Itu aja dulu. Yang membuat framing ada pro dan kontra, ya mereka. Nggak, sekarang gini yang pertanyaan saya Bang. Ini seandainya sudah disebarin, ini bagaimana cara menanggulanginya? Semprotin nyamuk aja terus-terusan. Gerakan penolakan tidak mampu untuk menghambat proyek yang akan dilakukan, misalnya gitu ya. Gede, gitu kan? Misalnya gitu. Jadi udah kita kemarin konferensi pers berkali-kali, udah kita sebar berita tentang kebenaran ini, udah bagaimana kita ikhtiarkan selama ini. Bahkan tadi juga ada demo ke Kemenkes, ternyata nggak berhasil juga. Nggak diterima juga. Akhirnya mandatori nih yang itu menghapus hak kita masyarakat untuk menolak atau menerima proyek apapun. Kemudian mereka benar-benar akan menyebarkan nyamuk dan telur itu dalam jumlah yang ratusan juta. Ya, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Saya bilang, ayo kita lakukan cara tradisional yang selama 30 tahun ini sudah berhasil. Nyamuk harus diapain kalau ada nyamuk? Harus diapain kalau ada nyamuk? Semprot lah, kita fogging lah, kita basmi lah, ya kan? Nah, makanya pegang aja kata-kata saya. Kalau seandainya upaya penolakan terhadap proyek penelitian nyamuk Wolbachia ini ternyata nggak sanggup dihambat, nggak sanggup dihentikan, lalu kemudian benar-benar dilaksanakan dari 5 kota, kemudian ke 13 kota, lalu kemudian ke seluruh kota di seluruh Indonesia, maka nanti akan ada himbauan ataupun perintah tidak boleh fogging dengan alasan fogging itu kimia, tidak boleh disemprot, tidak boleh beli semprotan karena itu kimia. Kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan ini. Kenapa? Karena mereka khawatir nyamuk yang disebar itu nggak akan mati kan. Pegang kata-kata. Kalau seandainya itu tidak terjadi, berarti saya salah. Berarti saya salah dan saya akan minta maaf.
oke. Kita tunggu aja. Kita tunggu berapa tahun nih berarti ininya? Enggak, beberapa bulan aja. Oke. Orang udah ada SK-nya kok. Setelah 5 kota ini mereka udah tutup kuping kan? Dan yang perlu dipertanyakan juga, kalau ada apa-apa dengan program ini, siapa yang mau bertanggung jawab? Iya. Ya. Ya. Terus Kan ada nanti ada njusnya yang berikutnya. nggak bertanggung jawab. Oke. Ya, baik terhadap program ini sendiri, terus tujuan berikutnya yang tadi injus, siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada Tidak ada. Ya, pasti tidak ada. Karena apa? Program injus ini dari pabrikannya yang dibeli oleh suatu negara tidak boleh diisu, tidak boleh digugat. Manakala ada efek, Jadi efek samping. Ya. Iya. bahkan yang mengakibatkan kematian tidak boleh. Enak bener ya? Iya. Ya, jadi nggak perlu ada badan POM, nggak perlu ada itu. Giliran punya orang dia pakai badan POM, giliran Berarti punya ini dia. dianggap selalu darurat ini ya, jusnya ini ya. Bukan dianggap darurat, dibuat Dibuat ceritanya darurat. Oke. dibuat Apa ya? Rekayasa kan selalu Iya, iya, dibuat, Dibuat. seolah-olah gitu loh. diundang-undangkan. Nah, gimana coba? Jadi perbuatan ini sudah mereka siapkan perangkatnya. Ya, Ya, mereka sih malu. Makanya kenapa mereka nggak pernah mau berdebat langsung, atau bukan berdebat ya, berdiskusi langsung, berdialog lah, supaya kita bisa menemukan apa sih modus operandinya. Jadi apa yang terjadi selama ini namanya pro dan kontra ini untuk menutupi modus operandinya, MO-nya, motif drama kejahatannya, drama ketidakbaikan, drama udang di balik batunya. Itu yang mereka berusaha ini. Nah, kenapa mereka begitu ini? Karena mereka yang pegang media, mereka punya dana. Iya. Gitu. Jadi mereka menguasai arena. Dan ada dana-dana siluman tadi itu ya. Mereka menguasai arena. Mereka menguasai arena. Hulu hilirnya. Itu. Kenapa orang jadi dengar itu? Kenapa bisa begini? Kenapa dunia bisa begini? Kenapa orang bisa kenal Bill Gates? Karena mereka pegang media. Itu yang. Kenapa orang jadi takut? Mereka yang pegang. Dan cara menakut-nakuti itu dengan apa? Dengan kasih tahu aja terus-terusan. Itu cara menakut-nakuti. Ya, the most basic programming on mind control is ulang-ulang, repetition. Di marketingin terus aja. Marketing. Nah, marketing itu kan sebenarnya ilmu merayu orang dengan cara agak bohong. Josnya nanti kan dagang kan? Iya. Iya, ujung-ujungnya cuan. Ya, jadi marketing itu bukan cuma di dagang. Dalam setiap apa saja yang dikerjakan ada yang namanya pencitraan. Politisi juga ada marketingnya kan gitu. Makanya bilang branding lah, ya udah branding dimarketingin lah, kayak gitu. Semua perusahaan juga pasti ada marketingnya kan. Karena apa? Karena konsep yang dilakukan oleh dunia ini di bawah United Nations itu dengan konsep industri. Gitu, ada branding, ada marketing, ada apa. Makanya dia punya program sama semua, planning, organizing, executing, dan controlling. Semua harus produktif, harus efektif, harus efisien. Oke, ini terakhir ya pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya masyarakat memperhatikan hal ini benar-benar kayaknya memang ini penting gitu loh? Ya, pertama penting dalam arti penting banget karena menyangkut dengan ini penting ditolak apa penting diterima nih? Penting karena menyangkut dengan keselamatan nyawa kita. Berarti kan penting untuk ditolak kan? Nah, dan sebetulnya lebih dari itu karena kita juga nggak bisa bicara dengan 276 juta rakyat nih yang akan menjadi subjek penelitiannya. Jadi ini pakailah akal sehat. Kalau kita bicara nyamuk itu akal sehatnya amat sangat sederhana kan. Kalau ada nyamuk harus kita apain, kan gitu aja. Udah kita bunuh dengan cara apapun, gitu kan. Itu kan amat sangat masuk akal. Lalu kenapa nyamuk itu harus kita bunuh? Karena nyamuk itu membawa berbagai macam virus yang berbahaya bagi tubuh kita. Lalu apa masuk akalnya kalau ada sebuah program yang memberikan kepada masyarakat itu berjuta-juta nyamuk, kan nggak masuk akal, ya kan? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal kan dari situ ya. Jadi dari situ tuh masyarakat harus belajar untuk cerdas melihat, jangan abai apalagi bomat, jangan karena berkaitan sama benar-benar berkaitan sama hajat hidup kita yang paling dasar dan harta untuk anak turunan kita juga. Harta kekayaan kita yang paling dasar itu kan kesehatan kita ini loh. Gitu. Oke, Bang Raba mungkin pesan terakhir. Saya pesannya lebih simpel. Jadi program ini kita belum tahu dan belum mereka juga bisa pertanggungjawabkan efek-efek ikutannya, akibat terusannya. Contoh, bagaimana kalau dia menyentuh atau dia menggigit hewan ternak yang kita akan konsumsi.
lalu dia terkontaminasi atau bahkan mati. Kalau berkurangnya populasi, apakah tidak mengakibatkan terganggunya ketahanan pangan? Jadi masih banyak lagi efek-efek yang bukan hanya depopulasi manusia, tapi juga hewan-hewan ya depopulasi ya. Ini kan untuk makanan kita dan sebagainya. Ya, namanya ada udang di balik batu, itu mereka selalu berusaha sembunyikan. Saya kenapa selalu ulang-ulang itu? Karena sebenarnya permainan ini yang selalu one step ahead daripada kita. Tetapi bagi orang sains, ya, orang sains yang sains putih sama sains hitam akan mengatakan mana datanya, mana buktinya. Begitu. Artinya mereka memaksa kita untuk menemukan korban dulu, baru mau percaya. Tetapi orang sains putih, dalam arti dia punya kemampuan spiritual, dia bisa melihat ini bakal terjadi ini di belakang nih, ya di depan sana. Dia udah kasih tahu langkahnya begini, akan berbeda cara penanganannya. Oleh sebab itu kami tetap pada pendirian kami untuk menolak segala program-program yang sifatnya by design atau rekayasa by design, drive dan sebagainya, itu sama aja. Nah, terakhir ya, masalah kenapa pernah saya ungkapkan bahwa ini adalah nyamuk bionik, karena di dalam itu ditaruhkan ada yang namanya partikel, sebagai nanopartikel yang menjadi transmitter. Berkaitan dengan apa? Dengan internet. Jadi begitu dia internet yang ada di handphone. Ketika gelombang 5G nanti diaktifkan, maka internet handphone ini menjadi transmit dengan partikel yang ada di dalam tubuh nyamuk atau yang sudah masuk dalam tubuh. Dia akan membuat kumparan, ya, yang akan istilahnya akan membuat muter gitu, apa namanya? Semakin, jadi kita menjadi orang yang sudah terengineering juga. Kita punya watak, kita punya sifat, ya, dia akan merubah yang dari vortex yang berlawan arah jarum jam menjadi searah jarum jam. Ini yang perlu mungkin lebih pendalaman lagi supaya paham betul. Jadi jangan cuma lihat nyamuk-nyamuknya adalah drone-drone yang nggak kelihatan nih. Nah, bisa jadi. Sebenarnya ada software lunak yang kita nggak tahu ya, di sini itu kita nggak tahu. Dan yang ada menarik satu lagi, di Singapura ketika mereka sedang try and error, itu ada 3 nyamuk lepas. Nyamuk itu lepas dan membuat warga Singapura sempat agak panik, dan nyamuk itu ditemukan kembali. Luar biasa. Berarti bagaimana? Dikontrol dong itu berarti? Iya. Pikirkan sendiri. Bagaimana nyamuk hilang, dia tahu 3 nyamuk hilang, berarti bisa banget dihitung kan itu. 3 loh. Dan bisa balik. Artinya apa? Under control. Hanya gelombang yang bisa melakukan itu. Itu. Jadi kita takut juga akan dikontrol dengan ini tadi semuanya ya. Karena yang menciptakan juga adalah pencipta software lunak. Saya juga menolak deh kalau gitu. Ya wes Bang Dharma, makasih banget udah cerita di sini, dan juga Dr. Tifa udah di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran kita semua, apa sih pentingnya nyamuk Wolbachia, apakah penting untuk diterima, apakah penting untuk juga ditolak. Thank you so much and see you in the next content. Bye-bye. I bet you stick your head in fire. I just